kasih Allah Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, saat ini firman-Mu akan berkumandang di antara kami. Kami pun memohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau berkenan membuka hati kami, menguasai dan mengendalikan setiap hati dan pikiran kami yang hadir di sini, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami pun telah memohon. Amin. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita malam hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12, dimulai dari ayat 2 hingga ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ini terdiri dari kelemahan dan juga kelebihan. Adong do digagasat diri tahun ahurangan agaleon, laus adong dotong digagasan diri tahun kelebihan, hagogoon, kekuatan yang membuat kita lebih menonjolkan diri atau membuat kita lebih percaya diri. Tetapi dalam hal ini kita pun harus berhati-hati. Umumnya kalau orang menyadari kekuatannya, dia pasti bermegah di dalamnya. Kalau istilah Paulus dalam nas khotbah ini, dia bermegah di dalamnya. Artinya memungkinkan atau punya peluang yang sangat besar baginya untuk menyombongkan diri. Ibaratnya molonga pistar, penuh kuasa, berpengaruh, kaya pula.
Jadi dia punya peluang besar untuk menyombongkan diri. Di sisi yang lain, ketika kita tahu, kita sadar banyak kelemahan di dalam diri kita, lalu kita pasti membatasi diri untuk tidak ikut atau tidak terlibat di dalam pelayanan. Ya kan? Mersahit doa inang dan buyau medalep yang ngabutuk-kutuk. Inang baru bayanokku amat tuya au. Ya, berdalep sotola pau be. Padahal sasitong na dan buy mga badi itai laho jono gala makubasi Tuhan. Dan realitas yang kita lihat ama orang pasti lebih menerima, lebih punya penerimaan terhadap orang-orang yang mungkin punya kekuatan dan kelebihan tertentu. Jadi ya dosong ini bisa dahulu ya. Ala baru resort karena jolo nasida pagaran. Ala nang mampu igain magabe resort. Jadi sepakat mahuriai izada rapat kuliah. Mama ala nang resort dohita. Dajo mamse tabani pangulan narotuson. Dajo mabibil bro nama tong rapaton. Jadi ala rapat kuliah doi sudah doi si atur merturi masa halak ama. Tengok ma ama muluhunyan pangidon nami atar uli ma. Asa tabo berengon uli dibo laksing kan boy kain na uli mai ya akaina wow sumu muluhunyan amang nagujuma malo lo mangajari malo disude kan bang saya usulin apa sebelum. Nah kalau bisa yang muda lah gaul kan biar bisa cocok ke kita. Nah jadi Roma awak tadi tahun masih sudah aka masuk kamunai akan ringgan mai sudah akan ringgan na uli na begal na malo na istar alai angwau dohonok kumah Tuhan molo bibir pruna na hujung tu dan pala songon na pinanyi dungunay alai bibir pro na malo mamar karate ini alana na gudang kubering gudion si jugal roha do si jugal rupu asal terpakutek kurukunay molo jugal itu realitas gitu kan mula tergalita kan udah pilih di mana boy ulay kan begitu kan unang pilih di ugos deh nanggo pilihan na nang boy garang begitu itu realitas deh unang pilih di nanggo makatay pepal setelah ini memberede gitu kan unang pilih di murah-murah muruki unang pilih di murah-murah emosi dan taroroni itu realitas. Begitulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menghadapi jemaat yang ada di Korintus. Nah, atau rodo seperti khotbah hari Minggu itu surat penolakan. Jadi Korintus ini memang kota yang maju, berkembang sangat pesat, terdiri dari orang yang majemuk. Nama alui sodo, na ahli pei sodo, sudah bisa perpuluhan. Jadi menurut talapor, mulu nagabi rasul, mulu nagabi apostel, pistar may gana di saluhut. Gitu kan? Jadi layak koma surat. Kira-kira molo apostel si Paulusi, kalau dia rasulnya Kristus, apalah keunggulan yang bisa ditonjolkan sehingga kami dapat menerima. Kira-kira gitu. Mahurua keunggulan dohot hamaloon ni si Paulusi, asabui ba nama mangajari melayani di Huria. Tersoon nakingan ini. Mulubunya naruh tuhurion nama loma. Berarti kita merasa malo kan? Molo nombo tu siap kita, otot-otot kami sobot. Itu kan? Otot-otot kami sobot. Begitulah yang dialami Paulus. Aliyah ada di dokidan. Nang gudang pe dia kelebihan. Sekalipun aku punya banyak kelebihan, aku tidak lantas bermegah di dalamnya. Itu kan? Kalau kita tahu latar belakang Paulus itu, dia seorang mahasiswa yang sudah berpendidikan di fakultas ternama, termasuk keturunan bangsawan, orang berpendidikan, orang yang kaya. Sebetulnya boy pangasakoni, itu bahasanya Paulus. Tetapi apa? Aku menganggap itu sebagai sebuah
kebodohan. Jadi nang adong di bana halobian, nang adong di ibana si pangasak konoton, dan gabe dianggap ibanai halobian, nabui si pangasak koni ibana. Itu kan? Soho sida umalo daw siya ko. Dan gabe dok di bana soni, pahoho, ujago daw siya ko. Itu kan? Unang magkatay ho, umalo daw siya ko. Dan adong idok ko ibana soni. Iruban ay patorang ibana. Nah, mulai siang ayat 2, aku pernah merasa diriku terangkat sampai ke langit yang ketiga, ke Taman Firdaus. Itu ketika Yesus bertemu dengan waktu itu namanya Saulus yang dia dibutakan. Lalu ketika merasa dirinya terangkat ke Firdaus itu, haru dagingna, haru tobdina, ngaya sahat tu banua dijak. Ipe dan si pangasakonoto. Kanino nani pangido ni halak Korintus ini. Molo neng roho majami tayami tu Korintus. Burua halubiang. Erema. Ipe patorang ibana do. Ya daw uingot terangkat tobdiku tu banua dijak. Daku boto meng nado do dagikon, meng nahulat tobdiku do. Daku boto. Alay ya. Ya doa makatai do debata. Daku boto hulat tobdiku do makatai meng nado dagikon. Alay ya. Inday ibana do kan. Ipe aku lahu pangasa aku nih. Tidak lantas aku bermegah di dalamnya. Itu kata Paulus. Dan ini menjadi renungan juga bagi kita. Amang-amang. Jangan pernah merasa ketika kita punya kekuatan, lantas kita bermegah di dalamnya. Gabeta hajijak koni, gabeta pangasak koni, tudongata dalatta mengudut ibana. Dalatta membatasi ibana. Dalatta laho menjatuhkan ibana. Airang na membatasi molok tawoto contohnya. Tapi li masyado nang ba. Asa songon namar putar jo na manguruso. Ayake botoi. Otodoi. Kita kan langsung membatasi. Syado nang majuta ba. Dan boy no berpengaruhi. Dan yakui makatai. Pugos doi. Kan begitu kan. Pugos doi. So yakui makatai. Kira songon ni kan. Jangan sampai hal ini terjadi. Paulus katakan, justru semakin aku lemah, semakin aku merasa kuat. Ternyata kelemahan, kekurangan, apapun yang ada dalam diri kita, itu membuat kita semakin menyadari bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Unang to, ngai boto, ngai sadari, arong kelemahan na, alay laos, jugal. Kan arong botong jol masong semakin subur, semakin jogal, udah tahu pun dia ada kelemahannya. Tapi Paulus katakan tidak. Mari kita lihat orang-orang yang mungkin punya kelemahan, tetapi Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Ya, Duta BG Beethoven, Aka Amang Inang, dia seorang komposer ternama. Banyak sekali karya-karyanya ini. Lagu-lagu seni, banyak sekali karyanya ini, seorang komposer musik, terutama Beethoven ini banyak sekali. Bukan klik, moloholan iklik Beethoven langsung keluar dia apa-apa saja karyanya. Secara detail mungkin dapat jumpa kita dulu tidak. Kita tidak pernah berkenalan secara langsung, tapi melalui karyanya kita kenal dia. Tahu todo apa yang terjadi di balik seorang komposer ternama itu yang bernama Beethoven itu pada umur 30 tahun. Telinganya mengalami kesakitan. 30 tahun. Lalu 31 tahun dia menjadi tuli. Alanya ini telinga naik. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, telinganya semakin sakit dan semakin tuli. Dan pada umur 41 tahun, dia dinyatakan tuli permanen dan di BGB Manangah. Dia merasa dunianya sepi. Ayang boy komunikasi dengan baik doa sesamanya. Dia merasa dunianya gelap. Sehingga dia membuat pernyataan, aku merasa sepi, sangat sepi. Tetapi aku merasa Tuhan dekat. Ternyata ketika kita merasakan kelemahan kita, aka amang inang, hahurangan na adong dihita, bisido tahilala, waso, dohot panulipiyong di mata na roto kita. Jadi kenapa Allah itu mengizinkan ada kekurangan terjadi dalam hidup kita? Kelemahan,
sahih. Molo si Paulus madok basir-basir atau batakna. Molo bahasa Indonesia didok duri dalam daging. Molo pola manombo dikecok tubuhku ina kan. Igosa daging nai. Alai dipanggosana ido dihilala ibana margogo debata. Margogo debata. Alana molotiki tugus daging taon, merasa mampu kita, merasa hebat kita, makatai berpengaruh bepe, bodoh tutudang tak ingat Tuhan. Ujungna tapangasau dirita, tapuji dirita. Alai molo masa hagaleon, tu daging ta, bisido ta hilala, pabahenan ni debata, na luar biasa. Sehingga dia menyimpulkan dalam khotbah ini, dalam kelemahanku, aku semakin kuat. Lalu beberapa lagu yang terkenal ya di Kidung Jemaat ini, mampirlah dengar doaku, itu semua kita tahu kan. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku, ku berbahagia, yakin teguh. Tahu nggak siapa penciptanya? Dengan monitor itu misalnya, itu di aransemen ulang. Tetapi pencipta aslinya itu bernama Pani. Pani ini 6 bulan setelah dilahirkan, dia buta. Tidak melihat. Cacat. Punya hagaleon seumur hidupnya. Tetapi Pani ini mampu mengubah puisi, menciptakan lagu lebih dari 8.000 judul. Banyak koma. Jol managale boleh dipakai debata hebat dan luar biasa. Solong itu nang diturpukon. Si Paulus sekalipun dia punya banyak kelebihan dalam hidupnya, tetapi dia tidak lantas bermegah di dalam hatinya. Alani sosok kita aka amang inang marhitet turpuk jamita di Borneo. Unang batasi diri laho marbari danau. Molo dido diturpuk nari kobarkan sending. Siapapun selama dia percaya kepada Tuhan, dia punya tugas dan tanggung jawab. Laho marbari danau. Unang batasi diri. Gale doa Tuhan. Pogos doa Tuhan. Oto doa Tuhan. Nanggo makatai pedak kuboto. Marsaur pedak kuboto. Mergaul pedak kuboto. Gok doa galeon di bagasan diriku Tuhan. Unang doki. Alai dokma di bagasan hagaleoki doau margogo. Kalau yang tuli bisa menjadi komposer hebat. Kalau yang buta bisa menjadi pencipta lagu yang luar biasa. Lah kita masih sempurna. Olah sai dosi patana mengebati lakat tarutu Tuhan ikan. Olang arsa ni roha dosi patah. Na subuhi terkontrol. Uben nama ala selosok rohat tamat dapat Tuhan idani. Olah nalani pergumulan kecil do. Di tengah-tengah ni keluarga ta. Bui gebita batasi dirita. Tuhan idang marsaur kita dani. Ido na jok-jokan. Olah nalani pergumulan ni anak kodo. Bui tabatasi dirita. Marsaur dohot Tuhan. Alai di Borneo. Mari kita meneladani apa yang Paulus saksikan dari firman Tuhan malam ini. Di hagaleuki doau margogo. Memang kadang tapang asaw dingulita. Molo dilehot Tuhan ipe gabi jol mana pistar hoa kamangin ang ingot. Dan si pangasahonot to ni. Molo diluas Tuhan ipe gabi jol mana sehat kita hisar. Tugus pamatang ta ingot. Dan si pangasahonot to ni. Molo diluas Tuhan ipe mararta na gudak kita. Gabi boy kita donatur menyumbang mengurupi na galedo na pugos ingot. Dan si pangasahonot to ni. Gabi kita mabatasi lakani dongata. Laho makubasi meninjili. Laho pasahatur diri na tutuhani. Jangan pernah batasi itu. Unang pangasahonot to ni. Alay ingot ma. Sudedo hitaon na pumudison. Selama kita percaya kepada Tuhan. Bukankah kita telah menikmati indahnya berita Injil itu? Bukankah kita telah menikmati indahnya hidup di dalam firman Tuhan itu? Maka hari ini, saat ini, tugas kita adalah memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia ini. Supaya apa? Langgudang na porsia di Tuhani.
Lam godang yang teguh imannya kepada Tuhan. Lam godang dalam mergugu di bagasan debata nang pesipata jojot robar kilo asak ni roha. Sahalinaya kamangina unang batasi diri rotu Tuhani ala ni regem ni hagaleo na adong di bagasan diri tada alai dogma di hagaleo kido au margogo. Dalam kelemahanku berkali-kali aku semakin dikuatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, mengingatkan, mengajar, dan menuntun hati kami agar sepanjang perjalanan hidup kami, kesukaran, kelemahan, kelebihan yang datang silih berganti menghampiri hidup kami, hendaklah semuanya itu Tuhan kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami pakai semakin melekatkan diri kami pada Tuhan. Jangan sampai kelemahan, persoalan, kesukaran hidup yang kami alami mematahkan semangat kami, melemahkan langkah kami untuk melayani Tuhan. Tetapi Engkau berkenan memakai kami dengan segala keberadaan kami, bahkan kekurangan yang ada pada diri kami, untuk Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan diteguhkan imannya karena kuasa dan pertolongan-Nya. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami yang indah malam hari ini di rumah keluarga yang kami kasihi, keluarga Amang Siagian Inang Boru Panjaitan. Mari Engkau berkati keluarga ini Tuhan, berkati rumah ini, dan Engkau berkenan memenuhi rumah ini dengan damai dan sejahtera-Mu. Berkati keturunan, anak-anak, cucu menantu yang telah Kau anugerahkan bagi rumah ini, sehingga mendatangkan sukacita dan berkat yang melimpah dimanapun mereka berada. Bahkan pergumulan keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertindak, biarlah Tuhan yang bekerja, memberikan solusi yang terbaik bagi keluarga ini, sehingga dari hari ke hari semakin nyata kasih dan pertolongan Tuhan bagi rumah ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhanlah yang memberkati hidup kami di dalam sukacita, berkat yang melimpah yang sumbernya daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.